Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan memulai petualangan baru Anda sebagai seorang programmer. Kita akan coba sharing terkait variabel, tipe data, dan objek data. Di mana ini adalah sesuatu yang perlu Anda pahami berkaitan dengan nilai yang akan diolah dan dikelola di program Anda. Seperti biasa, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan bisa Anda cerna, Anda ingat, Anda pahami dengan lancar. Semoga dibukakan pintu hati dan pikiran Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini adalah objektifnya dari pertemuan ini. Kita akan mempelajari dasar dari algoritma atau pemrograman, yaitu variabel. Kata kunci dari variabel itu adalah wadah penampung nilai dengan identitas pada memori dan menggunakan tipe data. Jadi yang perlu diingat adalah variabel itu adalah wadah dari nilai, bukan nilainya, tetapi wadahnya. Dan memahami pembuatannya di dalam Java dengan IDE Eclipse tentunya ada di video lainnya. Jadi setelah Anda mengakses dan melihat materi video ini, silakan Anda mencoba video latihan yang sudah saya siapkan di aktivitas lainnya. Mungkin pertanyaan awal adalah apa itu variabel? Seperti tadi dijelaskan atau diulas, keywordnya itu adalah wadah. Jadi variabel itu adalah tempat penampungan nilai. Di mana di sini dituliskan juga variabel itu bukan isinya, tetapi wadah dari data yang akan kita proses. Di mana biasanya diberikan nama sebagai identitas nilai. Jadi kita perlu juga memberikan penamaan sebagai identitas. Dan usahakan penamaannya pun yang unik, yang bisa mengingatkan kita bahwa isi dari variabel tersebut adalah data apa. Cara mengidentifikasi variabel apa saja yang akan muncul di program telah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu di pola pikir komputasi atau metode berpikir komputasi. Selama ini bagi para gamer tentunya sudah pernah melihat variabel itu seperti apa. Contohnya apa? Contohnya adalah game sepak bola ini, yaitu Pro Evolution Soccer, di mana setiap pemain akan memiliki atribut. Dari offensive, ball control, dribbling, tight possession, low pass, lofted pass, finishing, hingga stamina. Itu semua merupakan variabel. Di mana bisa kita lihat setiap nilai itu diberikan nama. Ada offensive awareness, ada stamina, ada jump, ada speed. Hal itu digunakan adalah untuk memudahkan. Nilai manakah yang merupakan isi dari variabel mana? Sehingga kita bisa memudahkan mengklasifikasi. Begitu juga komputer. Saat kita berikan nilai, tentunya kita perlu berikan identitas. Agar mudah dalam pembuatan algoritmanya. Memudahkan kita untuk memilah mana yang perlu diproses, mana yang tidak, manakah yang variabel input, manakah variabel output. Jadi secara garis besar itu adalah variabel, dan selama ini Anda sudah pernah menggunakannya atau melihatnya. Ini adalah gambaran dari variabel. Di sini kita bisa lihat ada sebuah gelas yang diberikan air, di mana ini adalah analoginya. Gelas itu adalah variabel yang merupakan wadah penampung nilai. Dan air adalah nilainya yang akan menjadi isi dari wadah tersebut atau variabel tersebut. Di mana karena kita menggunakan bahasa Java, tentunya kita harus mengikuti convention code atau code convention-nya. Berdasarkan dokumen Java Code Convention yang dikeluarkan oleh Oracle, penulisan nama variabel memiliki aturan,
di mana harus diawali dengan alfabet. Jadi harus dengan alfabet ya, A, B, C dan sampai Z. Lalu disusun dengan karakter alfabet, numerik dan underscores. Jadi Anda bisa memberikan nama yang panjang bahkan detail sesuai dengan isinya. Dan juga bisa tiap katanya dipisahkan dengan underscores. Tetapi kita tidak boleh menggunakan sebuah nama dengan operator matematis seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Sebagai contoh, penulisan variabel yang baik adalah nama. Kita lihat ditulis dengan huruf kecil semua. Lalu kalau misalnya mau dua kata seperti apa? Bisa seperti yang ada di depan ini, yaitu nilai ujian. Kata pertama akan dituliskan dengan huruf kecil semua. Dan kata-kata berikutnya akan diawali dengan huruf besar, sisanya huruf kecil. Seperti kita lihat di situ nilai huruf kecil semua, ujian U-nya itu adalah huruf besar. Lalu hindari juga penulisan sebagai berikut. Nama spasi 1 itu tidak dianjurkan karena spasi itu akan menjadikan sebagai karakter yang berbeda. Jadi kita harus menggabungkan. Kalaupun mau terpisah, gunakan underscores. Dan juga nama atau nilai. Di situ kita menggunakan atau. Dan atau itu adalah operator matematis untuk bagi. Itu tidak dianjurkan. Jadi kita bisa lihat mana yang baik untuk digunakan sebagai nama variabel, mana yang tidak dianjurkan. Selain variabel ada juga konstanta. Konstanta itu adalah variabel yang dibedakan berdasarkan nilainya. Konstanta adalah variabel yang nilainya itu menggunakan nilai yang punya ketetapan atau berdasarkan kesepakatan. Seperti nilai pi, yaitu 22/7 atau 3,14. Itu nilainya tidak akan berubah sampai ada yang menemukan formula baru yang menyatakan bahwa 3,14 itu tidak akurat. Baru akan dirubah nilainya. Jika kita menggunakan nilai seperti pi atau sesuatu yang merupakan hasil formula yang tidak bisa dirubah, maka itu disebut konstanta. Apa yang membedakan? Penulisan namanya menggunakan uppercase atau huruf besar semua. Seperti yang kita lihat di situ, nilai pi itu menggunakan huruf besar semua. Nah, selain variabel, variabel juga akan terikat dengan tipe data dan objek data. Apa itu? Ini adalah analoginya. Seperti yang dijelaskan tadi, variabel adalah wadah. Di sini saya telah menggambarkan dua buah wadah yang sering Anda temui saat Anda menikmati makanan fast food. Di sini ada wadah kentang goreng yang terbuat dari kertas dan ada wadah minum yang terbuat dari styrofoam. Apa yang membedakannya? Tentunya adalah karakteristik dari benda yang bisa ditampung olehnya. Contoh, saat wadah french fries ini diberikan atau diisikan kentang goreng, maka dia bisa menampung. Kenapa? Karena padat, sehingga kertas bisa menampungnya. Tetapi jika kita berikan air, maka kertas dari kentang goreng, wadah kentang goreng ini tidak bisa menampungnya. Berbanding terbalik dengan styrofoam. Saat kita masukkan kentang goreng atau kita masukkan air, tentunya dua-duanya bisa ditampung olehnya. Nah, variabel pun seperti itu, di mana dia punya tipe data dan tipe data yang akan mempengaruhi objek data. Apa itu? Tipe data akan terikat dengan objek data. Objek data adalah kumpulan elemen yang diperbolehkan dalam suatu tipe data. Berikutnya kita akan bahas apa itu tipe data. Contohnya adalah ada sebuah tipe data bernama string yang akan memperbolehkan mengisikan atau diisikan objek data berbentuk tekstual, numerik, dan karakter seperti alfabet. Tetapi ada juga sebuah tipe data yang namanya integer yang hanya akan menampung objek data berbentuk numerik. Dan numeriknya pun hanya bilangan bulat.
Lebih detailnya kita akan lihat dari tipe data, di mana ini adalah tipe data. Setiap variabel harus memiliki tipe data. Tipe inilah yang akan membedakan apakah variabel tersebut akan digunakan untuk matematis atau tidak. Sehingga klasifikasi dari tipe data ada dua. Ada yang bersifat matematis dan bersifat non-matematis. Jika digunakan untuk matematis, tipe data yang digunakan adalah integer atau double. Integer untuk yang bilangan bulat, double untuk bilangan desimal. Sehingga di sini bisa kita kembali lagi mengulas objek data. Integer berarti akan memperbolehkan kita menyimpan nilai numerik berbentuk bilangan bulat, sedangkan double adalah nilai numerik berbentuk bilangan desimal. Dan untuk operator non-operasi matematis, tipe datanya adalah string, yaitu sesuatu yang bisa menerima inputan numerik, alfabet, bahkan karakter-karakter tertentu. Sehingga bisa kita klasifikasikan tipe data seperti ini. Ini adalah mind map-nya. Ada yang non-matematis dan ada yang matematis. Di mana non-matematis itu secara garis besar dibagi 3 dan yang matematis bagi 2. Apa saja yang non-matematis? Yang pertama string, berisi teks kalimat. Lalu ada karakter, yaitu yang hanya menampung per satu karakter seperti A atau B atau C. Itu dengan tipe data char ditulisnya. Lalu boolean yang menampung nilai logika, true or false. Sedangkan untuk matematis, kita punya integer yang berisi bilangan bulat. Dan juga ada double yang berisi bilangan desimal. Dan secara garis besar ini adalah tabelnya secara umum. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk numerik bilangan bulat ada beberapa tipe, ada byte, ada short, ada integer, ada long. Kapan digunakannya? Akan digunakan berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan itu dilihat dari mana? Dari digitnya. Kita lihat byte maksimumnya 128, short 32767, integer sekian, dan long sekian. Jadi kalau misalnya buat nominal miliaran, gunakan long. Begitu juga untuk yang desimal atau real. Ada float dan double yang dibedakan berdasarkan panjang ukuran nilainya. Ini adalah deklarasi variabel. Setelah kita mengetahui tipe datanya, kita akan membuat cara membuat variabel. Tentunya ada formatnya. Deklarasinya akan seperti ini. Tipe data spasi variabel sama dengan nilai atau objek data. Sehingga kalau kita mau membuat, maka penulisannya akan seperti ini. String spasi nama sama dengan Clark Kent. Langsung kalau misalnya yang desimal, misalnya IPK double spasi IPK sama dengan 3,445. Itu titik karena Java menggunakan titik sebagai koma di desimal. Lalu untuk boolean, contohnya adalah boolean spasi lulus sama dengan true. Sedangkan untuk nilai, contohnya integer spasi nilai sama dengan 80. Itu adalah contoh deklarasi variabel. Dan contoh dari deklarasi konstanta yang dibedakan adalah penulisan namanya saja. Konstanta menggunakan huruf besar semua. Contohnya adalah V ini. Contoh double spasi P sama dengan 3,14. Bagaimana cara kerjanya di belakang layar? Maka cara kerjanya akan seperti ini. Misal, kita punya potongan program seperti ini. String username sama dengan admin. String password sama dengan ABCD 1, 2, 3, 4. Bagaimana analogi kerjanya di belakang layar, di dalam memori? Maka cara kerjanya adalah seperti ini. Saat kita punya potongan program seperti ini, maka dianalogikan akan ada dua pengelompokan di belakang layar, yaitu kelompok variabel dan kelompok nilai atau objek data. Sehingga di dalam memori akan ada dua kelompok seperti ini. Saat kita menuliskan string username, maka muncul di dalam variabel username. Lalu sama dengan admin, maka dituliskan admin. Dan mereka terrelasi karena
username diisikan admin. Begitu juga dengan password, maka pertamanya di variabel ada muncul password, dinilai muncul ABCD 1, 2, 3, 4, dan saat kita mengisikan maka kita mengkoneksikan secara tidak langsung. ABCD 1, 2, 3, 4 merupakan isi dari variabel password. Sehingga jika kita punya potongan program seperti ini, analoginya seperti apa? Yang pertama tentunya username akan diisikan oleh admin. Lalu berikutnya password akan diisikan oleh ABCD 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba ada baris baru. Password sama dengan ada deh. Apa yang akan terjadi? Karena kita mengisikan nilai baru terhadap variabel yang sudah ada, maka nilai sebelumnya akan ditimpa oleh nilai baru. Sehingga di kelompok nilai muncul nilai baru, yaitu ada deh. Lalu relasi dari password terhadap nilai sebelumnya kita hilangkan dan kita koneksikan password ke ada deh sebagai nilai terbaru, sehingga saat ini nilai dari password adalah ada deh, bukan ABCD 1, 2, 3, 4 lagi. Itu adalah penjelasan dari variabel. Semoga menjadi manfaat bagi Anda. Untuk penjelasan lebih detailnya kita ada kuliah di Zoom. Dan jangan lupa jika belum paham silakan isi forum diskusinya. Berikutnya silakan menikmati atau mengikuti video latihan di Java yang akan saya sediakan di activity yang lainnya. Ini adalah sumbernya dari Bapak Rinaldi Munir dan Ibu Lydia, Algoritma dan Pemrograman edisi 6, dan dari SolarLearn Java Fundamental dan Oracle Java Code Convention. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.